Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Ratu Fitri, Nurul Sari, Pradipta Hulanda Saputra, dan saya sendiri, Ferinda Gea Ayu Astuti. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero tidak kunjung surut sejak sebulan terakhir dan membuat warga desa Meluke, Lamongan, Jawa Timur mulai terserang penyakit. Seperti inilah kondisi warga di desa Meluke, kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang sejak sebulan terakhir terpaksa beraktivitas dengan ketinggian air yang mencapai 30 cm akibat luapan Sungai Bengawan Jero. Banjir yang sudah merendam pemukiman warga sejak sebulan terakhir ini membuat sebagian warga mulai terserang penyakit seperti gatal, diare, dan penyakit kulit lainnya. Itu diare. Diare merupakan gejala infeksi yang terjadi pada saluran usus yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Diare ditandai dengan pengeluaran tinja lebih dari 3 kali sehari dengan adanya perubahan seperti konsistensi tinja seperti lembek atau cair dengan atau tanpa darah atau lendir dalam tinja. Selanjutnya, faktor resiko diare. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan kejadian resiko diare adalah yang pertama, usia. Sebagian besar diare terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun. Balita yang berumur 1 hingga 2 tahun mempunyai risiko terjadinya diare 2 kali lipat dibandingkan usia 3 hingga 5 tahun. Selanjutnya, faktor pendidikan. Diketahui jika faktor pendidikan berpengaruh terhadap morbiditas anak balita, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin baik tingkat kesehatan yang diperoleh si anak. Adapun untuk faktor lingkungan didominasi oleh sarana air bersih dan pembuangan tinja. Apabila kedua faktor dominan ini tercemar, maka kuman dalam diare dapat berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat, sehingga dapat menimbulkan diare. Sedangkan pada faktor sosial ekonomi, kebanyakan anak mudah menderita diare berasal dari jumlah keluarga yang anggotanya cukup banyak, dengan daya beli yang rendah, kondisi rumah yang buruk, serta tidak mempunyai penyediaan air bersih yang memenuhi syarat. Adapun untuk faktor gizi, di mana diare dapat menyebabkan gizi kurang dan memperberat diarenya. Hal ini dapat berakibat fatal hingga kematian, disebabkan karena dehidrasi dan malnutrisi, sehingga diperlukan pengobatan serta makanan yang baik untuk meningkatkan penyembuhan pada diare. Hal ini juga berkaitan pada faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi. Air minum yang tidak dimasak, tangan yang tidak dicuci sambil mengambil makanan, serta kontaminasi alat-alat makan dan dapur juga dapat meningkatkan terjadinya faktor resiko diare. Serta untuk faktor laktosa atau susu kaleng dikarenakan bayi yang tidak diberikan ASI secara penuh dari 4 hingga 6 bulan dalam pertama kehidupan dapat meningkatkan resiko terjadinya diare, khususnya karena botol susu yang digunakan dapat memudahkan pencemaran oleh kuman sehingga dapat menyebabkan diare. Selanjutnya, gejala diare. Adapun gejala pada diare yang dapat ditemui dalam kejadian sehari-hari seperti perut terasa mules, tinja encer, pusing, lemas dan kulit kering, dehidrasi, kehilangan nafsu makan, dan juga mual dan muntah. Adapun pencegahan untuk penyakit diare yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejadian diare yaitu dengan cara menggunakan air bersih, memasak air hingga mendidih sebelum dikonsumsi, dapat membedakan makanan yang layak dimakan atau tidak, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, pemberian ASI pada balita, dan juga penggunaan jamban yang sesuai dengan standar. Selanjutnya ialah program dan pengobatan mengenai lintas diare. Lintas diare sendiri adalah program Dinas Kesehatan untuk menangani diare dengan cara 5 langkah tuntaskan diare. Yang pertama adalah berikan oralit. Oralit merupakan campuran garam elektrolit seperti natrium klorida, kalium klorida, dan trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat. Oralit diberikan untuk menggantikan cairan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare.
Oralit sendiri dapat dijumpai atau dapat diperoleh dari apotek, toko obat, posyandu, puskesmas, rumah sakit, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya. Adapun keunggulan Oralit menurut penelitian ialah yang pertama mengurangi volume tinja hingga 25%, mengurangi mual-mual hingga 30%, serta mengurangi secara bermakna pemberian cairan melalui intravena. Yang kedua ialah berikan obat zinc. Sejak tahun 2004, WHO dan UNICEF menandatangani kebijakan bersama dalam hal pengobatan diare, yaitu pemberian Oralit dan zinc selama 10-14 hari. Zinc dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko terulangnya diare selama 2-3 bulan setelah anak sembuh dari diare. Produk zinc bisa didapatkan dari apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Zinc juga diperoleh melalui resep dokter. Berdasarkan studi WHO selama lebih dari 18 tahun, manfaat zinc sebagai pengobatan diare adalah untuk mengurangi prevalensi diare sebesar 34%, insiden pneumonia sebesar 26%, durasi diare akut sebesar 20%, durasi diare persisten sebesar 24%, hingga kegagalan terapi atau kematian akibat diare persisten sebesar 42%. Yang ketiga adalah pemberian ASI. Pemberian ASI dan makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gizi kepada penderita, terutama pada anak, agar tidak terjadi penurunan berat badan dan menggantikan nutrisi yang hilang agar tetap kuat. Khasiat yang ada pada ASI berfungsi sebagai pencegahan secara imunologik dan turut memberikan perlindungan terhadap diare pada balita yang mendapatkan makanan yang tercemar. Yang keempat adalah antibiotik selektif. Tidak semua kasus diare memerlukan antibiotik. Antibiotik hanya diberikan apabila terdapat indikasi seperti diare berdarah, atau diare karena kolera, atau diare yang disertai dengan penyakit lain. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena seringkali ketika diare, masyarakat langsung membeli antibiotik seperti tetracycline atau ampicillin. Selain tidak efektif, tindakan ini cukup berbahaya karena jika antibiotik tidak dihabiskan sesuai dosis, maka akan menimbulkan resistensi kuman terhadap antibiotik. Resep antibiotik dikeluarkan oleh dokter, dapat pula melalui bidan atau perawat yang diberikan wewenang dari dokter untuk memberikan resep. Dan yang terakhir adalah edukasi orang tua. Edukasi orang tua dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada orang tua atau pengasuh tentang cara pemberian Oralit, zinc, ASI, dan mengetahui tanda-tanda untuk segera membawa anaknya ke pelayanan kesehatan terdekat jika sang anak sudah menunjukkan gejala-gejala diare seperti yang pertama, buang air besar cair lebih sering, muntah berulang-ulang, sangat kehausan, makan atau minum sedikit, demam, tinjanya berdarah, dan tidak membaik dalam 3 hari.